Ya, ya. Jadi lebih kepada apa sih namanya? Yang Kita kan outdoor di luar gitu kan. ngobrol santai, ada Iya. orang lewat, biarin gitu ya. Iya, halo aja gitu kan. Misalnya ada yang lewat, ada yang negur nih, jawab aja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih di channel Gunawan 88. Kita ngobrol nih, bincang-bincang dengan siapa namanya, Pemuad Kalim, yang katanya dari Jawa mana lah, nggak tahu. Nanti orangnya tersebut lah nanti yang menjelaskan seperti apa itu kan. Terus kedua, beliau ini katanya dulunya datang ke sini itu cuman modal kolor, tapi sekarang alhamdulillah udah menjadi anggota dewan dan sukses katanya. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang sama beliau langsung. Silakan Pak Dewan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muad Halim. Saya aslinya Kebumen, Jawa Tengah. Saya mulai di Kabupaten Bogor tahun 96 akhir. Setelah wisuda di Jogja, kemudian saya berusaha mencari nasib yang lebih menguntungkan, kira-kira begitu. Alhamdulillah saya di Cilengsi, waktu itu juga sempat tinggal di Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Saya berbekal ijazah dari SD sampai perguruan tinggi, kemudian mengadu nasib. Tapi waktu itu di Kelapa Nunggal nasibnya masih kurang bagus. Kurang bagusnya gimana nih? Dengar info katanya sampai kejepit apa gimana katanya? Jadi saya di Kelapa Nunggal, di situ ada tempat, kalau orang Kelapa Nunggal bilang ngehama. Jadi ngangkutin batu karang dari bawah kemudian dinaikin ke atas truk. atas. Ya, untuk dapat ongkosnya waktu itu tahun 9697 itu sekitar 20.000 per ritasi. Oh, per truk itu? Per truk, ya. Itu satu truk itu berapa orang itu kira-kira? Satu truk kalau saya berangkatnya kira-kira subuh, habis sholat subuh itu sekitar 4 orang, berarti dapat 5.000. Kalau 5 orang berarti 4.000. Tapi kalau sudah pagi jam 7 sampai sore itu kadang 11 orang atau 10 orang atau 13-14 orang. Kadang ya kalau pas di atas 10 orang ya paling dapat 1.500, 1.200, 1.700. Nah, ini bukti saya dulu pernah juga Pak Gunawan kejepit karang, kemudian kukunya keluar sama dagingnya. Tapi tulangnya nggak apa-apa itu Pak? Insya Allah nggak, makanya masih tumbuh kuku lagi. Ini sebagai bekal saya kenang-kenangan hidup susah di perantauan, khususnya di Kelapa Nunggal. Terus itu ngehama itu kira-kira berapa tahun itu Pak? Sekitar 8 bulan. Oh, baru 8 bulan? Iya, sekitar 8 bulan. Sampai tahunan? Enggak sampai setahun, 8 bulan lebih, setahun kurang. Kenapa saya ngehama waktu itu? Saya tidak punya jaringan teman-teman. Nah, saya ngehama itu, saya kuli itu setelah dapat ongkos sebagai bekal saya untuk mencari teman, menjadi sahabat, mencari saudara di Kabupaten Bogor, khususnya di daerah Cilengsi, Kelapa Nunggal dan sekitarnya. Kira-kira gitu, Pak Gunawan. Terus dulu berangkat ke Kabupaten Bogor ini sendiri Pak Dewan berarti? Saya berangkat ke Kabupaten Bogor sendiri. Tujuan saya dulu sebetulnya ke luar negeri, bukan ke Bogor. Saya waktu itu bikin paspor untuk rencana saya, kebetulan paman saya di Malaysia, ada juga di Brunei. Saya waktu itu kepingin nyusul ke sana, tapi dengan keterbatasan biaya saya coba ngehama dulu, kuli dulu di Kelapa Nunggal untuk mencari teman. Ternyata setelah punya teman, saya dapat ongkos untuk biaya cari sahabat, cari teman dan sebagainya, cari jaringan di Kabupaten Bogor, di Bogor Timur khususnya. Ternyata di situ juga mendapatkan berkah yang cukup. Akhirnya saya untuk meniatkan tidak jadi berangkat ke luar negeri. Jadi menetap di Bogor aja? Menetap di Bogor. Kayaknya di Bogor airnya lebih... Di Bogor kayaknya lebih cocok ini. Airnya lebih bening. Begitu juga
Istri orang Bogor. Oh, isi orang Bogor? Iya, asli Cilengsi, kampungnya Cikalakan, Cilengsi, Kabupaten Bogor. Terus awalnya bisa ingin kepikiran menjadi anggota DPRD nih, Kabupaten Bogor itu awalnya gimana itu Pak Dewan? Jadi awalnya saya berangkat menjadi anggota Dewan, saya dulu punya cita-cita. Saya lahir dari petani, bapak saya petani, ibu saya petani, dari orang yang biasa-biasa saja, tidak begitu mampu. Nah, jadi saat tadi saya sampaikan, saat menjadi kuli batu, saya punya keinginan kalau suatu saat saya nanti punya rezeki yang cukup, saya juga ingin membantu masyarakat apa yang saya rasakan hari itu. Karena waktu itu saya dapat 1.700 waktu kuli. Ya, Saya harus ngobatin jari saya itu sekitar 27.000, harus cari pinjaman kemana-mana. Jadi hal yang bagi saya sangat menyulitkan untuk saya berobat. Makanya saya punya cita-cita di saat nanti suatu saat saya dapat rezeki yang cukup, saya ingin bantu masyarakat. Nah, kemudian tambah ke sini saya ada usaha yang alhamdulillah bisa mendapatkan rezeki yang cukup. Kemudian saya berusaha memfasilitasi masyarakat untuk bagaimana masyarakat miskin ini, masyarakat susah ini bisa diakomodir di saat di rumah sakit. Karena dulu ada pepatah Pak Gunawan. Jadi pepatahnya sadikin kalau dulu. Sadikin, sakit sedikit miskin. Maksudnya itu sebuah kata-kata yang mutiara lah kalau Iya, kira-kira begitu. Kenapa sadikin, sakit sedikit miskin? Karena zaman dulu kalau orang kampung sakit itu harus jual tanahnya untuk berobat ke rumah sakit. Maka dari itu setelah ada BPJS dan BPJS yang gratis pun waktu itu banyak kendala. Alasan di rumah sakit tidak ada kamar, alasan nunggak dan sebagainya. Terus kemudian yang saya lihat waktu itu BPJS gratis itu, yang saya lihat tanda kutip ya, BPJS gratis itu bukan untuk orang yang miskin atau orang yang tidak mampu, tapi untuk orang yang mengerti jalurnya. Walaupun orang itu tidak mampu, orang itu miskin, tapi kalau tidak tahu jalurnya, maka tetap saja dia tidak bisa menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Nah, setelah itu kemudian saya fasilitasi sekitar tahun 2015 lah. Saya fasilitasi sekitar 8.200 orang Cilengsi di Bogor Timur, khususnya Cilengsi, untuk mendapatkan BPJS PBI, penerima bantuan iuran. Oh, yang PBI mah yang dibayar oleh negara itu ya, bukan pribadi ya? Betul, pemerintah oleh APBD. APBD. Nah, dari situ, dan waktu itu saya murni bantu masyarakat karena tadi saya sampaikan dari awal bahwa saya terlahir dari orang yang tidak mampu, makanya saya juga ingin bantu masyarakat semampu saya bisa. Nah, waktu itu saya juga bukan pengurus partai, bukan bagian dari struktural partai. Tapi karena saya juga ingin bantu masyarakat semampu saya, karena ada sedikit-sedikit saya bantu mereka. Nah, dari situ kemudian di tahun 2019 saya dirangkul oleh PDI Perjuangan, salah satu partai PDI Perjuangan, untuk maju menjadi wakil rakyat. Nah, ini juga saya waktu itu awalnya juga tidak mau sama sekali. Tapi karena dorongan masyarakat, Pak, daripada nanti kami di rumah sakit susah komunikasi dengan rumah sakit dan sebagainya, Pak, nanti biasanya suka alasan di rumah sakit tidak ada kamar dan sebagainya. Ya, akhirnya saya secara pribadi meniatkan diri untuk menjadi wakilnya dari masyarakat di Kabupaten Bogor, khususnya di Dapil 2. Alhamdulillah tahun 2019 terpilih menjadi wakil rakyat. Saya ditugaskan di Komisi 4, saya ketua komisinya. Kebetulan membidangi bidang kesehatan, pendidikan, dinas sosial, dan lain-lain yang kemudian berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan mendasar masyarakat. Nah kan gini Pak, ini kan jarang ada yang tahu di masyarakat ya. Ini banyak dipertanyakan juga terkait kinerja atau kewenangan
di komisi itu seperti apa kan gitu. Itu kan banyak yang nggak tahu, cuman hanya tahu oh komisi 1, komisi 2, komisi 3 gitu kan. Itu yang pada tahu. Sedangkan fungsi-fungsi itu setiap komisi Ya, itu seperti apa? Itu betul. yang nggak tahu. Mungkin Ya, Pak Dewan di sini bisa ya, menjelaskan. betul. Banyak masyarakat yang tidak paham tentang namanya alat kelengkapan dewan, AKD. AKD. Jadi 1 bulan pasca pelantikan itu dibentuk AKD namanya, alat kelengkapan dewan. Di Kabupaten Bogor kabupaten itu ada 4, komisi 1, komisi 2, komisi 3, komisi 4. Kalau di daerah lain ada yang komisi A, B, C, D. Kalau di Kabupaten Bogor komisi 1, 2, 3, dan 4. Komisi 1 membidangi tentang pemerintahan, kependudukan dan sebagainya, misalnya bikin KTP, perizinan dan sebagainya, komisi 1. Komisi 2 itu membidangi tentang pendapatan daerah, termasuk juga pajak dan juga pertanian dan sebagainya. Komisi 3 itu infrastruktur, jalan dan jembatan kabupaten. Komisi 4 itu komisi saya, kebetulan saya ditugaskan sebagai ketua komisinya. Komisi 4 itu ada 11 mitra kerjanya. Di dinas sektor komisi 4 itu ada 11. Ada dinas pendidikan, ada dinas kesehatan, ada dinas sosial, dinas KB, Kesra, kemudian Pak Direktur RSUD, Dispora juga salah satunya. Kira-kira gitu, Pak Gunawan. Terus begini juga nih, berarti komisi 4 itu kan banyak bidangnya berarti ya? Ya. Untuk di dinas sendiri ngebawahi apa tadi? Dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas tenaga kerja, dinas sosial, Dispora, dinas Kesra. Kesra itu biasanya hibah ke majelis taklim, ada juga ke pesantren, dan juga 4 direktur RSUD di Kabupaten Bogor. Nah, jadi ini kan banyak yang ngomong itu kalau masyarakat jadi dewan itu enak katanya, nikmat jadi dewan. Sedangkan Nikmat ya. kita ngobrol langsung sama orang langsung yang katanya masyarakat itu, jadi dewan itu sampai kebeli apa aja gitu. Karena di sini kita sedikit Bedah ya. Ya. terkait gajinya dewan seperti apa, terus kehidupan sehari-harinya, kinerjanya seperti apa. Kita biar dengar sendiri nih, baik, orangnya langsung nih. Gitu. Memang sangat jarang anggota dewan menceritakan tentang gaji, tunjangan dan sebagainya, tapi karena mungkin nggak tahu lah, mungkin menyangkut privasi dan sebagainya. Kalau saya sih bebas lah. Bagi saya jadi anggota dewan hal yang luar biasa. Saya secara pribadi terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Bogor yang sudah memberikan amanah kepada saya menjadi wakilnya di Kabupaten Bogor, khususnya di Dapil 2. Dapil 2 itu ada 7 kecamatan. Masalah gaji dan tunjangannya bagi saya cukup lah. Kalau untuk yang penting kita mau hidup sederhana. Artinya kita menempatkan diri sesuai dengan kemampuan kita. Tidak, mohon maaf, kadang-kadang kan beberapa pejabat yang punya jabatan kemudian hidupnya kurang sederhana. Kalau saya pribadi dan keluarga, saya sudah berterima kasih menjadi wakilnya. Artinya saya tidak lahir di Kabupaten Bogor karena istri orang Bogor, ketalian istri orang Bogor, saya dipercaya oleh masyarakat Bogor. Betapa berkahnya buat saya, masyarakat sudah percaya ke saya. Makanya kepercayaan itu yang saya gunakan semaksimal untuk membantu masyarakat Bogor semampu saya bisa. Tapi bukan berarti saya tidak bersyukur dengan gaji yang diterima. Saya sangat bersyukur dengan apa gaji dan tunjangan yang sudah diterima. Karena bagi saya sudah sangat cukup lah. Kalau untuk kita hidup sederhana sangat cukup. Yang penting kita jangan foya-foya, jangan berperilaku tanda kutip. Ada pejabat yang memang perilakunya menandakan bahwa saya ini pejabat. Kalau saya enggak lah. Kalau saya insya Allah saya akan menjaga mana, saya tidak hidup yang berlebihan. Sederhana saja bagi saya cukup. Sangat cukup, Pak. Ya. Terus begini juga nih, banyak juga di kalangan masyarakat katanya Muat Kalima mau ngopi di emperan di warung pinggir jalan. Nah, itu bener nggak nih, kita tanya langsung nih. Ya kan, karena gini, kalau seorang anggota dewan itu jangankan warung pinggir jalan, warung kaki lima lah. Biasa kan sekelas kayak kafe kayak gitu kan. Nah, ini mah mau nih di pinggir jalan kotor-kotoran mobil, di pinggir mobil-mobil pada lintas katanya. Ini bener nggak nih? Kita.
Ya, kalau itu sebenarnya kebiasaan, Pak Gunawan ya. Kebiasaannya. Jadi kebiasaan saya dari kecil memang hidup terbiasa dengan masyarakat di bawah. Apalagi saya di PD Perjuangan yang memang basisnya wong cilik. Jadi mengakomodir keinginan masyarakat bawah itu sudah menjadi hidup saya, dan saya kebiasaan bersama dengan mereka. Saya tiduran di pinggir jalan bersama teman-teman kalau malam, atau mungkin ngopi-ngopi di pinggir jalan, di warung kopi biasa. Itu emang kehidupan saya sehari-hari. Kalau saya juga misalnya saya ada undangan di kampung, saya hampir selalu beli makanan produk orang kampung, entah itu lemang Lemeng. atau juga mungkin lepet Ya. di Sunda dan Benar. sebagainya. Saya selalu beli itu hampir setiap saya kondangan di kampung, karena saya juga kan ekonomi masyarakat bawah hidup. Saya lahir dari orang yang tidak mampu, jadi saya merasakan apa yang mereka rasakan. Mereka mau produksi, bikin lepet, bikin lemang dan sebagainya, bikin makanan ringan. Ya. Harusnya saya juga berharap ke teman-teman mau membeli produk mereka, produknya orang kampung. Yang penting sehat. Karena itu bisa meningkatkan ekonomi. Ya, paling tidak bisa membantu mereka untuk melangsungkan kehidupan dengan membeli produk mereka, dengan mempertahankan ekonomi di kampung. Saya juga, kenapa tidak tadi Pak Gunawan tidak menyampaikan harus minumnya di tempat-tempat kafe yang Ya, modern. yang wah Saya, lah, yang wah, gitu. saya tidak terbiasa itu. Dan juga mungkin ya duitnya juga nggak ada. Bisa. Iya. Ya karena gini, karena masyarakat itu khususnya untuk Bogor Timur lah. Katanya Dewan itu yang mau ngopinya di pinggir jalan katanya kan, mungkin banyak yang ngelihat kali ya. Makanya mereka itu pada ngomong begitu ya kan. Terus Ya. kedua mungkin masalah yang sakit juga tadi ya. Ya. Kan katanya banyak katanya yang tertolong dengan adanya pemohon ini sebagai anggota DPRD katanya ya kan Ya. gitu. Karena mungkin bahasa mereka itu mengurus administrasi itu sulit katanya. Nah, saya bilang, nah itu katanya semenjak adanya kenal sama tim-timnya mungkin rekan-rekan Pak Dewan di bawah gitu kan, alhamdulillah katanya Ya. bisa di rumah sakit itu bisa ada yang bantu lah. Itu ada yang bantu untuk bicara mungkin sama administrasi juga, Ya. alhamdulillah mereka itu Ya. kan. Nah terus begini Pak Dewan nih, ya kan? Terkait kemarin kan katanya mencalonkan lagi ya, Ya. gitu kan, mencalonkan lagi terus berhasil katanya. Nah itu seperti apa perjuangannya Pak Dewan? Ya. Jadi terkait tadi mungkin permasalahan di rumah sakit ya. Oh ya. Saya punya teman-teman relawan yang memang dari dulu saya tugaskan untuk mengadvokasi masyarakat di saat misalnya di rumah tidak ada kendaraan untuk angkut, saya siapkan ambulan gratis. Artinya hal itu sudah dikerjakan dari saya sebelum menjadi anggota dewan. Kita pun sudah melakukan advokasi ke masyarakat kecil, artinya orang yang dulu di kampung jam 1 jam 2 malam itu Pak Gunawan mau sewa angkot harganya 25-30 ribu itu mohon maaf ya tidak mampu. Kita advokasi bareng-bareng bersama teman-teman untuk diadvokasi dibawa ke rumah sakit. Nanti administrasinya teman-teman tim relawan saya yang menyusul kemudian besok. Yang penting orang sakit harus diobati. Tidak ada ceritanya orang sakit dibiarkan di rumah. Nah, paling tidak saya melakukan itu walaupun memang ya tidak semuanya bisa saya akomodir karena kan jumlah penduduk Kabupaten Bogor sangat besar. Jumlah penduduk Bogor ini 5,9 juta. Sama dengan satu provinsi Sumatera Barat yang akhirnya mungkin saya mengurusi Bogor Timur saja kadang-kadang masih kewalahan karena jumlah penduduknya hari ini sekitar 1,2 juta. Nah begitu juga kemarin saya juga rapat dengan Direktur RSUD Cilengsi, 4 Direktur RSUD, salah satunya Cilengsi dan juga Kepala Dinas Kesehatan. Saya minta untuk tahun depan untuk dianggarkan penambahan ruang rawat inap karena sampai hari ini sudah berapa bulan ini penuh karena banyak terserang DBD. Makanya saya minta penambahan ruang rawat inap. Kemarin saya tanyakan ke Kepala Dinas, berapa sih idealnya jumlah penduduk 1,2 juta, berapa ruang rawat inap yang disediakan, baik RSUD maupun rumah sakit swasta di Bogor Timur. Makanya kemarin saya minta penambahan
sekitar 200 ruang rawat inap ke depan, mungkin di 2025 atau 2026 sudah bisa terselesaikan. Insya Allah kita akan perjuangkan untuk kebutuhan masyarakat di Bogor Timur tentang bagaimana kesehatannya dan fasilitas rumah sakit. Harapan saya masyarakat Bogor Timur khususnya bisa menikmati fasilitas kesehatan yang baik dan gratis serta murah. Kira-kira gitu Pak. Nah tadi terkait kemarin nyalon lagi ya. Ini kalau di Kabupaten Bogor ada 3 ajang begini nih. Kayaknya Kabupaten Bogor bakal sejahtera kayaknya untuk di bidang kesehatan atau pendidikan kayaknya ya. Kalau saya rasa banyak lah teman-teman anggota dewan juga banyak melakukan itu. Saya rasa gitu mungkin. Saya tidak mau mengomentari yang lain, tapi mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain juga saya mungkin lebih bagus dari saya kerjanya. Saya juga tidak tahu. Mungkin Pak Gunawan yang belum ketemu kali. Iya benar-benar. Kalau tadi terkait pencalonan yang kemarin yang 2000 seperti apa itu? Gitu kan. 2024 tahun ini ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ke masyarakat Kabupaten Bogor yang sudah memberikan amanah kembali untuk periode 2024-2029. Saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Dabil 2 khususnya dan juga Cilengsi wabil khusus. Saya ucapkan kepada seluruh pengurus partai PD Perjuangan, baik PAC, ranting, ke para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat yang sudah memberikan amanah kepada saya untuk menjadi wakil kembali di periode 2024-2029. Mudah-mudahan akan merubah suasana yang lebih baik ke depan tentang hal-hal tentang kemajuan di Bogor Timur khususnya, umumnya di Kabupaten Bogor. Nah, untuk rencana pelantikannya di bulan berapa itu? Kalau kemungkinan di bulan Agustus, akhir bulan Agustus, masih sekitar 5 bulan Pak Gunawan. Jadi kita masih terima gaji dan tunjangan 5 bulan lagi. Oh ya, incumbent ya, Incumbent. Sebenarnya sih gini, guys, ternyata kalau mau ngebahas terkait yang mencalonkan dewan tapi sebelumnya belum jadi dewan gitu kan, itu mungkin sakit kali kalau begitu ya. Kenapa? Dia harus mengeluarkan Kosnya tinggi gitu kan. Terus kedua suaranya nggak maksimal gitu. Yeah. Itu mungkin kalau menurut Pak Dewan sendiri seperti apa itu? Saya mengalami hal yang berbeda dulu. Saya bekerja dulu buat masyarakat. Saya tahun 2015 dan saya dulu tidak pernah merencanakan ingin jadi anggota dewan. Demi Allah nggak ada niat juga, nggak ada tujuan juga, tidak ada. Saya murni bekerja bantu masyarakat tentang kesehatannya, tentang BPJS-nya dan sebagainya. Artinya bekerja dulu dikenal dulu di masyarakat. Benar. Kalau kita kerja, yang pasti kerja tidak pernah membohongi hasil. Makanya saya sarankan ke teman-teman yang kepingin jadi wakil rakyat, datang ke masyarakat, sentuh masyarakat, rajin keliling, rajin silaturahmi. Ya mungkin ada PHBI, ada santunan, ada mungkin daerah kekeringan, kirim air. Saya puluhan tahun kirim air bersih, air gratis ke masyarakat di Bogor Timur pakai tangki. Setiap musim kering puluhan tangki saya kirim ke Bogor Timur, dan saya dulu tidak pernah berpikir nanti bakal nyalek, tidak. Tapi karena pekerjaan itu makanya saya dikenal. Kalau kira-kira begini Pak Gunawan, kalau kita ingin jadi wakil rakyat, datanglah ke masyarakat, datanglah ke rakyat, cium baunya, keringatnya masyarakat, baru jadi wakilnya. Kalau cuma punya uang banyak, nyalon belum tentu terpilih. Nanti itu juga tidak baik karena mengajarkan masyarakat untuk menjadi pragmatis. Makanya saya sarankan ke teman-teman yang mau nyalon wakil rakyat, datanglah ke masyarakat, berbuat baik ke masyarakat. Saya yakin berbuat baik tidak pernah akan ada ruginya. Tapi kan begini nih, ada berapa tokoh ataupun bahasanya calon dewan lah. Jadi ada bilang begini, masyarakat kadang-kadang katanya kita turun sosialisasi gitu kan. Tapi tetap aja katanya kalau pas posisi mau pemilihan tetap aja harus disambangi lagi katanya. Emang seperti itu? Ya sebetulnya kita turun memang tidak cukup. Turun saja tidak cukup.
harus mengingatkan kembali karena kebiasaan keinginan masyarakat itu banyak lupa. Jadi kalau toh kita di musim kampanye katakanlah kampanye tatap muka, saya kampanye akbar tidak pernah, kampanye yang sifatnya kumpulkan orang banyak tidak pernah. Saya hanya menyambangi masyarakat, saya ketemu masyarakat door to door, apa yang menjadi keinginan masyarakat ke depan, biar nanti di saat kita menjadi wakilnya kembali kita bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Kita bisa, Pak, oh di sini sekolahnya sudah mau ambruk Pak, mebelirnya sudah rusak dan sebagainya. Nah disitulah kita tahu, oh ini jalannya rusak. Kita tahu di saat pembahasan anggaran di kabupaten kita tahu. Paling tidak itu. Jadi jangan instan lah. Kalau toh memang kita kerja tiap hari turun ke masyarakat, kalau toh mau waktu pemilihannya harus datang lagi, itu kewajiban kita lah, harus menemui masyarakat kembali, mengingatkan kembali untuk memilih kita. Kira-kira gitu. Nah, ini guys, dengar nggak? Ini baru nih, wakil rakyat. Tapi jangan diwakilin semuanya. Ya. Ya kan katanya ada masyarakat juga kata Dewan teh suka diwakilin semuanya. Tapi ini makanya enggak. Dari niat kerjanya gitu kan, dari ketulusan ucapannya itu benar-benar ini. Ya kan? Nah, begini Pak Dewan. Coba mungkin buat masyarakat nih, khususnya untuk perantau, biar termotivasi dengan Pak Dewan nih orang perantau tapi bisa sukses di negeri orang kan gitu. Ya. Nah mungkin ada yang mau disampaikan Pak Dewan. Ya. Kalau saya tidak fokus perantau ya. Iya. Saya ingin seluruh anak muda hari ini kerja keras. Yang pasti satu, tidak malu, tidak gengsi, kerja keras, cari hubungan, cari persahabatan sebanyak-banyaknya untuk mencari ilmu. Mana yang mau diterapkan ke depan. Makin banyak kita bersosialisasi, kita bergabung, berteman, bersahabat dengan orang banyak, peluang kita maju akan jauh lebih banyak. Kuncinya satu, tidak boleh gengsi. Saya dulu udah lulus kuliah, saya masih mau kuli batu, ngangkatin batu. Luar biasa Pak Dewan. Artinya saya susah hidup, saya jual sawah 3 tempat Pak. Di Jawa sono. Di Jawa untuk kuliah. Tapi tetap saya merantau ke sini, tetap saya mau jadi kuli batu. Tidak gengsi, tidak malu. Tapi hari ini saya sangat bersyukur sekali saya diberikan, walaupun saya tidak kaya, saya kaya hati. Saya punya kaya teman, banyak saudara di Kabupaten Bogor. Saya punya kaya teman, kaya saudara di sini. Kan kaya tidak harus harta kan, kaya saudara, kaya teman, kaya hati, kan itu udah paling enak. Ya kayak saya guys. Terus gini nih, apa namanya, kan bentar lagi dilantik Pak Dewan ya, mungkin ada yang mau disampaikan terkait program jangka pendek sama jangka panjangnya nih, seperti apa gitu kan ke depannya, khususnya untuk Bogor Timur lah. Bogor Timur saya targetnya masih tentang kebutuhan mendasar masyarakat Bogor Timur, yaitu pendidikan dan juga kesehatan. Di sini masih beberapa sekolah yang gedungnya masih kurang layak, juga bangku sekolahnya juga masih kurang bagus. Ada juga kemarin di Kecamatan Jonggol, kalau nggak salah Desa Balekambang, kursinya tidak ada. Saya langsung telepon kepala dinas untuk segera realisasikan, dan sekarang sudah realisasi. Nah, dan juga tadi menyangkut kebutuhan dasarnya, kan sebutnya kebutuhan dasar mendasar masyarakat kan pendidikan dan juga kesehatan. Seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Artinya kesehatan gratis harus kita perjuangkan betul-betul, kesehatan yang layak pelayanannya harus betul-betul kita perjuangkan. Itu salah satu target saya ke depan, bagaimana di Bogor Timur tentang pendidikan, kesehatan, dan juga fasilitas penunjang infrastruktur itu juga menjadi tidak bisa dipisahkan dari kegiatan. Karena tingkat perputaran ekonomi itu di saat infrastrukturnya bagus. Kan gitu Pak Gunan. Kalau infrastrukturnya nggak bagus, saya rasa jalan tidak bagus, mungkin ekonomi tidak berputar baik dan cepat. Tapi di saat infrastrukturnya baik, jalannya bagus, ada jembatan yang harus diperbaharui dan sebagainya, jadi
terkonek antar kampung lebih baik, ekonomi saya pastikan lebih baik ke depan. Berarti manfaatnya dari mulai Komisi 1, Komisi 4 itu benar-benar manfaat semua berarti ya, bagian-bagiannya semua kalau katanya kerja semua itu nggak ada terkendala berarti ya Pak Dewan? Logikanya begitu. Artinya kalau mau investasi, Komisi 1 perizinan Iya. dipermudah. Terus kemudian Komisi 2 bagiannya nyari pendapatan daerah, Benar. PAD, pendapatan asli daerah. Kalau pendapatannya diperketat menjadi naik, maka bisa dipakai untuk pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Kan otomatis kalau Komisi 3 infrastruktur jalan kan, Komisi 4 saya bagian, Komisi 4 itu bagian dinasnya bagian ngabisin uang APBD. Bagian ngabisin uang APBD. Artinya di Komisi 2 kalau pendapatannya naik besar, makanya Komisi 4 fasilitas di Komisi 4 leading sektornya itu bisa bekerja maksimal di saat ada pendapatan yang cukup, anggaran yang cukup. Kan dari situ sumber pendapatan daerah PAD-nya dari Komisi 2 paling banyak yang kemudian dipakai untuk kegiatan mayoritas di Komisi 4. Pengeluaran paling besar, anggaran paling besar itu di Komisi 4. Yang keduanya Komisi 3, infrastruktur jalan dan jembatan. Komisi 4 itu tadi pendidikan, kesehatan itu biayanya sangat besar karena kita juga harus mengacu kepada aturan pusat 20% dari APBD itu fasilitas untuk masyarakat bawah. Kira-kira gitu Pak Gunawan. Oke, terima kasih atas waktunya nih Pak Dewan. Sama-sama. Udah terganggu lah kalau menurut saya mah karena lagi istirahat ya kan. Ini posisi kita ganggu guys. Karena apa? Karena lumayan agak bising gitu kan di masyarakat itu ingin tahu gimana sih yang namanya buat kalim itu. Nah, kan udah dijelaskan tadi sama orangnya. Nah, sebenarnya sekarang mah mungkin guys nanti dilanjut ya untuk season kedepannya seperti apa. Siap, ya baik. Kan ngebahasnya terkait mungkin programnya seperti apa kan gitu. Nah, ini kita di sini dulu. Ya kan kita udahan dulu dan sebelumnya mohon maaf ya. Siap. Udah mengganggu kan. Ya. Terima kasih Pak Gunawan. Salam sehat untuk masyarakat Bogor. Tetap semangat, tetap kerja keras. Oh ya, satu lagi Pak Dewan, ntar dulu mau saya potong. Siap. Ini kan bulan Ramadan nih, saya iya, ngebahas nih bulan Ramadan. Iya. Nah, bulan Ramadan ini kan tahun dulu sama tahun kemarin sama tahun sekarang, menurut Pak Dewan ini seperti apa perubahannya? Kalau musim Ramadannya ini, sebentar saya ucapkan dulu. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini akan menjadi berkah bagi kita semua. Nah, Ramadan tahun dulu dengan hari ini mungkin agak sedikit berbeda. Perbedaannya mungkin di harga pangan. Oh, harga pangan. Harga beras. Kalau harga beras waktu dulu itu tidak terlalu tinggi sampai hari ini. Hari ini menginjak di posisi sekitar 17.000 per kilogram, 15 sampai 17.000. Ini yang kemudian menjadi beban masyarakat. Saya ingin secepatnya pemerintah melakukan hal-hal penanganan secepatnya biar masyarakat tidak merasakan kesulitan di bawah. Kalau tahun dulu tidak begitu, tapi tahun ini lebih harga sembakonya lebih tinggi, lebih naik. Ini kebetulan saya juga tidak jauh dari petani. Hari ini udah mulai panen. Bahkan tadi saya datang, saya tanyakan ke para petani, Pak, berapa harga gabahnya hari ini? Kemarin sempat 800 sampai 1.000, Pak. Ini sebetulnya kami pas enak-enaknya mendapatkan panen. Tapi karena hujan, kemudian tiba-tiba tengkulak membeli cuma harga gabahnya Rp500. Wah, ini saya sayangkan. Sedangkan harga berasnya masih 15 sampai 17.000 per kilo. Ini juga disayangkan kepada para, mohon maaf tengkulak ya. Saya ingin pemerintah juga perhatian kepada para petani agar pemerintah bisa membeli katakanlah Bulog lah, membeli dengan harga yang bagus kepada petani, biar petani merasakan di saat harga berasnya tinggi, paling tidak petani bisa menjual gabahnya
tinggi, tidak dikuasai oleh tengkulak, harganya selalu ditekan, digencat oleh tengkulak yang kemudian para petani tidak bisa mendapatkan profit yang lebih baik. Sedangkan harga pupuknya kan sama saja, tidak pernah turun. Nah, di saat harga gabah naik, saya harap juga petani ikut merasakan naiknya harga gabah, paling tidak menjadi ekonominya lebih baik. Kira-kira gitu, Pak Gunawan. Oke, siap. Terima kasih. Ini kita lumayan agak lama juga ini ngobrol ya. Udah panjang lebar. Yang penting yang masyarakat sering tanyakan itu kan udah kejawab semuanya. Ya. Bahkan di anggota dewan seperti ini yang harusnya benar-benar dipilih oleh masyarakat yang seperti ini. Ya, saya ingin pesan sedikit Pak Gunawan. Oke, boleh siap. Saya minta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor khususnya, Wapil khusus Dapil 2 dan Kecamatan Cilengsi karena saya tinggal di Cilengsi. Saya minta doanya agar saya tetap terus bisa menjalankan amanah masyarakat, saya bisa mewakili untuk periode keduanya. Mudah-mudahan saya dan keluarga serta kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, dan tetap teguh mengemban amanah masyarakat. Terima kasih. Oke guys, kita break dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Yes, yes, Yes.